menenangkan suasana, dan harapan kami adalah semua aksi mogok ini bisa dihentikan. Tidak ada lagi pihak-pihak yang menggunakan kesempatan untuk makin lagi menghancurkan keluarga besar Freeport. Sementara itu, jenazah korban penembakan di Freeport Timika, Papua, Aloysius Margana tiba di Jakarta dan langsung menjalani otopsi di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Korban tewas ditembak saat mengemudikan mobilnya menuju kawasan pertambangan milik Freeport. Menurut rencana, jenazah langsung diterbangkan ke Sleman untuk dikuburkan. Almarhum merupakan kontraktor PT Freeport, meninggalkan istri dan 2 orang anak yang tinggal di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Tim Liputan Timika, Papua, dan Jakarta. Jenazah salah satu korban penembakan di Freeport Timika, Papua, Aloysius Margana, Sabtu sore tiba di rumah duka. Dengan pengawalan polisi, jenazah salah satu korban penembakan di Freeport Timika, Papua, Aloysius Margana tiba di rumah duka di Desa Girikerto, Sleman, Yogyakarta. Kedatangan jenazah disambut isak tangis istri dan seluruh keluarga serta tetangga yang datang dan memberikan penghormatan terakhir kepada korban. Aloysius Margana, teknisi di PT Kuala Pembangunan Indonesia untuk PT Freeport, ditemukan tewas di dalam mobil dengan luka tembak. Berdasarkan hasil otopsi di RSCM, paman anggota DPR Roy Suryo ini ditembak dari jarak dekat dengan jenis senjata AK-47 dan jenis SS-2. Ini adalah putrinya paman saya itu ketika dalam posisi tertembak ya dengan posisi begini, dan memang jelas betul ditembak dari jarak dekat ya. Artinya ditembak dari jarak dekat itu peluru langsung menembus melalui lengan kanan dan kemudian masuk ke dalam, dan jenis pelurunya kemarin sudah juga disampaikan oleh Kadifrost Polri. Itu juga dibenarkan, yaitu jenis SS2 maupun juga jenis dari AK-47. Sementara dalam kasus kericuhan pembubaran Kongres Rakyat Papua, polisi akhirnya menggelar olah tempat kejadian perkara. Ya, sebelumnya pada Rabu lalu, dalam pembubaran Kongres tersebut tidak hanya menyebabkan bentrokan, tapi menimbulkan korban jiwa. Olah tempat kejadian perkara ini digelar di 2 lokasi. Lokasi pertama adalah di Bukit Padang Bulan. Di tempat ini ditemukannya 3 jenazah sehari pasca pembubaran Kongres. Lokasi kedua adalah di lapangan Zakius, tempat digelarnya Kongres. Dalam olah TKP, polisi menemukan beberapa barang bukti baru, seperti sepasang seragam pasukan penjaga tanah Papua atau Petapa. Selain mengumpulkan barang bukti, polisi juga mendata kerusakan sebuah asrama yang letaknya di halaman lapangan Zakius. Polisi juga meminta laporan kehilangan sejumlah barang milik penghuni asrama. Kerusuhan terjadi saat polisi melakukan pembubaran paksa Kongres Rakyat Papua di lapangan Zakius, Padang Bulan, Abepura, Jayapura, Rabu kemarin. Akibat kerusuhan ini, 3 orang tewas. Tim Liputan, Abepura, Papua. Kita beralih ke informasi lanjutan kasus bom Bali 1. Mabes Polri Sabtu kemarin menggelar rekonstruksi perencanaan bom Bali 1 dengan tersangka Umar Patek. Rekonstruksi dilakukan di 4 lokasi di Solo dan Sukoharjo, Jawa Tengah. Rekonstruksi pertama digelar di Terminal Tirtona di Solo. Di lokasi ini tersangka Umar Patek melakukan adegan turun dari bus setelah melakukan pengeboman di Bali. Lokasi selanjutnya adalah di rumah kontrakan di Desa Sanggrahan Grogol, Sukoharjo. Di rumah yang sebelumnya dikontrak oleh Dulmatin ini, Umar Patek memperagakan pelatihan perakitan bom kepada beberapa orang termasuk Heru Kuncoro, tersangka lain yang juga dihadirkan dalam rekonstruksi. Rekonstruksi baru berakhir setelah Umar Patek memperagakan sejumlah adegan di sebuah rumah kos di Kampung Sidodadi, Pajang Laweyan, Solo dan Desa Gonilan Kertasura, Sukoharjo. Seusai rekonstruksi, Umar Patek langsung dibawa kembali ke Mapolresta Solo dengan pengawalan ketat. Dalam rekonstruksi yang kemarin dilakukan, kepolisian membawa Umar Patek ke beberapa tempat yang digunakan Umar dalam perencanaan bom Bali 1. Rekonstruksi ini bertujuan untuk melengkapi berkas perkara tersangka teroris Umar Patek. Lokasi rekonstruksi pertama ada di jalur Pulau Menjangan, Denpasar. Di sini para pelaku bom Bali 1, Ali Imron dan rekan-rekannya merakit bom kontainer dan meletakkannya di dalam sebuah minibus. Umar Patek tidak ikut dalam proses perakitan, tapi ada Dr. Azari dan Nurdin M. Top.
Lokasi kedua berada di Terminal Ubung, Denpasar. Di sini tersangka Umar Patek dijemput pelaku bernama Idris dan Sawat untuk menuju Jalan Gatot Subroto, Denpasar. Di Jalan Gatot Subroto, rencana peledakan bom dirancang. Di daerah ini juga para pelaku bom Bali mengambil bahan kimia untuk merakit bom. Setelah itu, di lokasi ketiga, terpidana bom Bali 1 Ali Imron merekonstruksi kejadian saat ia membawa bom rakitan untuk diletakkan di depan kantor Konsulat Jenderal Amerika Serikat, Jalan Hayamuruk, Denpasar. Lokasi terakhir adalah Jalan Legian, tepatnya Cafe Sari, klub yang menjadi lokasi peristiwa bom Bali terjadi. Tempat ini menjadi monumen tragedi peledakan bom Bali atau dikenal dengan lokasi Ground Zero. Karena sering bertingkah aneh dan membahayakan, bocah berumur 10 tahun harus hidup dalam pasukan. Nantikan informasinya sesaat lagi. Tujuh kebaikan air kelapa. Sebagai antioksidan, minum Hydro, dapatkan 7 kebaikannya. Mau semuanya? Gampang. Makna apa yang terpenting dari sebuah hunian? Unik? Estetik? Artistik? Saksikan Exotic Living di Kompas Inspirasi Indonesia. Wah, Mama. Nanda, saat istirahat minumnya yang sehat ya, Panda. Thank you, Mam. Panda, agar tetap aktif dan sehat. Anak pandai, minum Panda. Mengenal lebih dalam Indonesia dari seni bela dirinya. Khas dan unik dengan unsur budaya. Tarung di jam berikut. Kompas, Inspirasi Indonesia. Sebuah perjalanan memburu adrenalin dengan teknik tingkat tinggi. Saksikan Teroka di Kompas, Inspirasi Indonesia. 7 kebaikan air kelapa. Perlindungan dari alam. Minum Hydro, dapatkan 7 kebaikannya. Mau semuanya? Gampang. Sukses tidak diraih dengan hanya berdiam diri. Jamu. Saksikan berbagi sukses di jam berikut. Di Kompas, Inspirasi Indonesia. 7 kebaikan air kelapa. Ganti cairan tubuh. Minum Hydro, dapatkan 7 kebaikannya. Mau semuanya? Gampang. Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Pemirsa, bencana angin puting beliung melanda sejumlah daerah di Indonesia. Puluhan rumah hancur tertiup angin puting beliung. Musibah kebakaran juga masih mewarnai kejadian ini di berbagai daerah. Dan informasi ini akan kami rangkumkan untuk Anda dalam Kilas Nasional. Angin puting beliung menyapu ratusan rumah warga di 4 desa di Kecamatan Campalagian, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Keempat desa yang tertimpa bencana ini berada di Kecamatan Campalagian. Kerusakan terparah terjadi di Desa Lepeo. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Data sementara terkumpul dari 4 dusun tercatat 98 rumah warga rusak sedang dan hancur. Hujan yang disertai angin kencang mengakibatkan 2 rumah di Kelurahan Lalomba, Kecamatan Kolaka, Sulawesi Tenggara rusak parah. Pemerintah Kabupaten Kolaka belum memberikan bantuan kepada korban yang rumahnya rusak parah akibat terpaan angin kencang. Beruntung dalam musibah ini tidak ada korban jiwa, namun kerugian materi diperkirakan puluhan juta rupiah. Ribuan kios dan rumah penduduk di Pasar Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, hangus terbakar. Api diduga berasal dari sebuah kompor minyak milik pedagang bakso yang meledak. Kencangnya tiupan angin dan bangunan kios yang mudah terbakar membuat 7 unit pemadam kebakaran yang dikerahkan sulit memadamkan api. Kerugian akibat kebakaran ditaksir mencapai miliaran rupiah.
2 unit rumah warga desa Iemasan Ulu Karang Dusun Masjid Tuha Banda Aceh terbakar pada pukul 6 sore. Warga berusaha memadamkan api dengan alat seadanya, namun api terus membesar dan membakar bangunan rumah serta isinya. Pihak pemadam kebakaran Banda Aceh mengerahkan 3 unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi kejadian. Namun pemadam kebakaran terlambat ke lokasi sehingga 2 rumah beserta harta benda tidak dapat diselamatkan. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Seorang bocah asal Pasuruan, Jawa Timur bertahun-tahun hidup dalam pasungan. Keluarga terpaksa memasung bocah tersebut karena kelakuannya yang memang tidak bisa ditolerir lagi. Adi Saputro tak seberuntung anak lainnya. Bertahun-tahun bocah berumur 10 tahun ini menghabiskan hari-harinya di dalam sebuah kamar dengan kondisi terpasung. Nenek Adi Saputro Jamian terpaksa merantai kaki cucunya karena sering berperilaku aneh dan membahayakan orang lain. Adi Saputro mulai menunjukkan perilaku aneh semenjak mengalami demam tinggi dan kejang-kejang saat berusia 3 tahun. Sejak saat itulah keluarga memutuskan untuk memasungnya. Sudah lama, mulai umur 11 tahun ayahnya. Penyakit apa? Penyakit, tak tahu lah, penyakit ngejang. Kalau ibunya gimana? Ibunya yang Malaysia sudah 4 tahun. 2 tahun belum pulang ya? Pulang tapi anak tak lupa lah sama anak lah. Laku suka kan. Hidup dalam pasungan tak membuat Adi Saputro kehilangan kasih sayang meski hanya dari sang ayah. Ibunya hampir 6 tahun tak pernah datang karena merantau ke negeri jiran. Kini keluarga hanya berharap yang terbaik bagi kesembuhan Adi Saputro. Abdul Rahman, Pasuruan, Jawa Timur. Belajar dan bermain biasanya menjadi rutinitas sehari-hari bagi seorang anak berusia 14 tahun. Ya, namun karena ketiadaan ekonomi, Rizwan Nur Rokim terpaksa harus putus sekolah dan bekerja sebagai penambang pasir untuk menghidupi keluarganya. Mengambil pasir di Sungai Widas, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur bersama puluhan pencari pasir lainnya adalah kegiatan Rizwan Nur Rokim sehari-hari. Anak berusia 14 tahun yang biasa dipanggil Okim ini bekerja sejak pagi hingga sore hari. Bukan pekerjaan yang mudah, karena pasir seberat 15 kg yang diambilnya dari sungai harus dibawa dengan mendaki tebing sungai dengan ketinggian sekitar 10 meter. Dari hasil kerja kerasnya, Okim hanya menghasilkan uang sebanyak Rp20.000 per harinya. Kerja keras ini dilakukan untuk menghidupi kedua adiknya yang berusia 5 dan 10 tahun, serta bibi dan neneknya. Semenjak kedua orang tuanya meninggal, Okim yang menjadi tulang punggung keluarga dan terpaksa meninggalkan sekolah dasar saat dirinya berada di kelas 5. Okim tak hanya mencari pasir, menjadi kernet truk, serta merawat sapi milik tetangga pun ia lakoni. Uangnya digunakan untuk apa? Oke. Tuh, makan. Makan siapa? Ya, makan semua. Siapa saja, adik? Emaknya. Sama anak. Dari hasil kerja kerasnya, kini Okim telah berhasil membeli 3 ekor kambing yang diharapkan dapat menjadi modal untuk membiayai sekolah kedua adiknya. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transportasi Kabupaten Nganjuk menawarkan Okim dan kedua adiknya untuk tinggal di panti asuhan, namun ditolaknya. Kita masukkan ke panti provinsi.